Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah sehat? Sehat. Alhamdulillah. Dalam pertemuan minggu lalu kita telah melaksanakan bimbingan kelompok, yang mana sekarang kita akan melakukan konseling kelompok. Kenapa kita adakan konseling kelompok? Karena dari pertemuan yang kemarin Bapak amati dan Bapak analisis, ternyata ada beberapa anak itu yang membutuhkan treatment lanjutan, yaitu konseling kelompok. Sehingga pada kesempatan hari ini Bapak mengundang anak-anak semuanya ke sini untuk bercerita tentang apa yang dirasakan, sehingga kita dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh anak-anak semuanya. Baiklah, sebelumnya pada kelompok ini Bapak harap semuanya dapat berkomitmen untuk saling mendengarkan, tidak mengejek teman, dan dapat menghargai pendapat dari teman-temannya yang lain. Lalu juga semuanya dapat menyimpan rahasia tentang cerita yang diceritakan oleh temannya pada pertemuan ini. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita ucapkan lafaz basmalah dulu agar apa yang kita lakukan hari ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita pelajari dapat diterima dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Agar lebih santai, Bapak ingin setiap anak menyebutkan permainan yang disukainya. Oke, siapa yang berani menyebutkannya? Oke, Zalea. Sama teman Kak. Iya. Biasanya main ABC-nya dasar sama tebak-tebakan. Oke, Alifa. Apa? Main petak umpet. Kalau Dewi apa Dewi? Main petak umpet juga. Kalau Aska biasanya suka bermain apa Aska? Main layangan. Oke, bagus sekali. Oke, jadi bermain itu memang menyenangkan, tetapi terkadang ada kasus di mana kita tuh sampai terlalu lama sehingga kita jadi lupa waktu, lupa untuk belajar, lupa untuk sholat, apalagi, dan juga lupa untuk mengatur pola hidup kita sendiri. Oke. Sekarang coba ceritakan, apakah di sini ada teman-teman yang saking asiknya bermain sampai lupa untuk mengerjakan tugas sekolahnya? Apakah ada? Ada siapa? Ya, coba Linda. Apa Linda? Terlalu keasikan main. Ya, terlalu kasihkan main. Kalau Putri apa Putri? Juga Pak. Sama juga, terlalu kasihkan main itu biasanya karena terlalu kasihkan main biasanya lupa apa itu? Lupa mengerjakan PR. Oke, benar. Nah, itu semua adalah hal yang perlu kita perbaiki bersama-sama. Oke, kalau menurut teman-teman semuanya, apa sih akibatnya jika kita terlalu banyak bermain untuk pendidikan kita? Apa dampaknya? Oke, nggak ingat waktu. Dampak buruknya untuk diri kita apa? Ya, lupa mengerjakan PR. Terus dari lupa mengerjakan PR itu dapat berdampak apa lagi? PR tidak selesai. Terus nilainya bagus apa enggak? Nah, nilainya bisa menjadi jelek. Terus kalau nilainya jelek, itu akan dimarahi tidak? Dimarahi oleh siapa? Oke, oleh mama, oleh orang tua kita. Nah, oleh karena itu kita harus pintar mengatur waktu kita agar kita tidak lupa dalam mengerjakan tugas kita sebagai pelajar. Oke. Apa sih yang bisa kita lakukan agar kita dapat mengatur waktu dengan baik dan benar? Agar kita tidak lupa belajar, tidak lupa sholat. Apa yang bisa kita lakukan? Mengingat waktu, oke. Terus apa lagi? Dicat. Oke, boleh catat lewat WA sendiri. Terus yang lain apa?
Oke, boleh dipanggil emak disuruh pulang. Kalau Dewi biasanya apa? Biar nggak lupa. Atau siapa sih yang mengingatkan Dewi untuk mengerjakan PR? Ibu. Oke, boleh. Ibu. Oke, sekarang coba lebih serius lagi. Oke, ada nih satu lagi pertanyaan. Coba sebutkan salah satu kebiasaan baik yang dapat dimulai hari ini. Nah, dimulai dari Aska. Kebiasaan baik apa? Oke, ingat waktu boleh. Nah, boleh jangan lama-lama bermain game. Sholat berjamaah. Oke, lebih ingat sholat. Kalau Dinda apa Dinda? Nah, boleh betul. Sholat. Makan. Iya. Oke, jadi gini. Jawabannya udah benar. Jadi apa aja sih kebiasaan baik yang dapat kita lakukan untuk mengatur waktu, untuk belajar dan main? Itu yang pertama tentunya pada saat kita pulang sekolah, kita salin dulu pakaian kita, terus kita lihat lagi apakah ada PR atau tidak. Jika ada PR lebih baik kita kerjakan terlebih dahulu. Lalu kalau misalnya bermain game jangan sampai lupa waktu. Begitu juga kalau main sama teman, jangan sampai dari pulang sekolah nyampe mau sore kita masih main sama teman kita. Karena walaupun kita masih SD, kita juga harus membantu orang tua kita. Kita harus belajar mandiri, harus belajar ya membantu pekerjaan di rumah, apa sih yang bisa kita lakukan. Dan tentunya kita juga seperti pertemuan kita di kelas, yaitu kita kan ada yang namanya jadwal atau jadwal kegiatan yang mana jam segini nih kita harus melakukan ini, jam segini kita harus melakukan ini. Bukan berarti main game itu nggak boleh, main game itu boleh, tapi tidak boleh berlama-lama. Itu juga sama kayak kita main sama teman, nggak boleh berlama-lama. Apalagi kalau cewek, kalau waktunya maghrib ya udah pasti pulang. Kalau malam nggak boleh keluar, apalagi main sampai jauh-jauh, naik motor listrik, main ke sana ke sini ke jalan raya, itu kan bahaya. Oke, baiklah, sekian pertemuan dari kita. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat diterima dan dapat diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus selalu ingat mengatur waktu itu bukan untung di orang lain, tetapi untung di diri kita sendiri. Karena kita yang akan merasakannya, bukan orang lain yang merasakannya. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.